Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa syuhada wa salihin sayyidina wa imatina sayyidina Abu Bakr wa Umar jami' ahli wa sahbihi sallallahu alaihi wa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mujtahidin wa syafi'in. Wa nakhusu khususan ilahi wa Muhammadin Qasim sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib masih di bab Thaharah. Ini masih di penghujung Ismus Salis ya kemarin karena masih ada tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita pembahasannya adalah tentang air yang berubah. Air suci tapi itu tidak bisa dibuat bersuci. Tohir ghairu mutahhir, yaitu air mustakmal atau air yang berubah oleh sesuatu yang suci. Itu air yang berubah oleh sesuatu yang suci yang mana bisa menyebabkan hilangnya kemutlakan air tersebut atau air tersebut menjadi air yang permanen namanya. Air mutlakan itu air yang tidak permanen namanya. Air yang begitu itu al-mutaghayyir bima khalaqahu minat thahirat itu tetap suci tapi tidak bisa dibuat mensucikan yang lain, alias tidak bisa untuk berwudu atau untuk mensucikan najis. Itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya dibuat kemarin godok mie rebus mie atau dibuat kopi itu bisa. Nah sekarang wahtarozah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna Allah manawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wahtarozah atau wahturiza sama saja ya. Wahtarozah dan mengecualikan siapa Kiai Musannif di qaulihi dengan perkataan beliau khalatahu anit thahirati khalatahu dengan dauhnya beliau khalatahu anit thahirati air yang tercampur benda-benda yang suci al-mujawwir lahu yang mana tercampurnya ini berdampingan lahu pada air. Fa innahu baqin, air yang begitu itu air yang tercampur tapi cuma berdampingan itu tetap ala tahuriyatihi terhadap kesuciannya sima. Artinya air itu tetap suci. Walau kana taghayyur katsiran, walaupun perubahannya itu banyak. Begini. Dalam bahasa Arab, kalau bahasa Madura itu macam bercampur airnya. Ada bercampur mujawir, ada mukhalid namanya. Kita tulis saja ya. Ada yang mujawir dari kata jawara itu loh. Berdampingan, tetangga. Mujawir ada mukhalid. Ini sama-sama
bercampur ini. Ini pun juga sama. Kalau mujawir ini bercampur, tapi itu penyebab atau benda yang mencampuri itu masih bisa dipisah. Mudah lah untuk dipisahkan. Contohnya begini. Misalnya di jedingnya Holis, itu kejatuhan manggis atau cempedak. Jedingnya itu, airnya maksudnya, berubah menjadi baunya cempedak. Orang lewat, ini sudah bukan baunya air, ini baunya cempedak. Airnya itu loh. Perubahannya sangat signifikan. Sampai memang bau-bau cempedak memang. Bau airnya itu hilang. Tapi cempedaknya kan ini bisa dipisah ini. Orang pasti tahu ini cempedak, ini air. Ini namanya mujawir. Air yang bunyi kecampuran cempedak yang jatuh di situ itu loh. Atau nangka lah, atau durian lah. Itu tetap suci. Artinya air yang demikian masih bisa dibuat wudhu. Atau masih bisa dibuat mandi junub ya Mas Ali ya. Atau Mas Suhadi. Atau Mas Holis. Kalau Rois kan nggak mungkin. Kalau kemarin itu kan kenapa nggak bisa? Kemarin itu kan ini pengecualian namanya. Ini pengecualian dari kemisan itu. Nah, karena di kulil asya mustasnayat ya. Setiap sesuatu ada pengecualiannya. Kalau air yang begini ini perubahannya sebab yang mujawir, ini tetap bakin ala tahuriyatihi. Walau kana taghayyur katsirun, walaupun banyak perubahannya. Sudah ya. Ini jelas. Wa kadza, dan begitu juga seperti al-mujawir lahu atau ihtaroza kholatohu anit tohir, itu sebagaimana air yang mujawir yang kecampuran sesuatu tapi mujawir tadi, al mutaghayyir bima kholato bi mukhalitin la yastanil ma'u anhu. Air yang kecampuran, namun air ini kecampuran sesuatu yang sulit dipisahkan dari air itu. Sebagaimana seperti kapinin, seperti kecampuran tanah, ya tanah. Watulubin dan lumut, itu lumut ya. Atau begini, eh, seperti kemarin kita musim kemarau, kan di parit-parit kita ini airnya jadi keruh. Atau di sungai lah, sungai itu kan sebenarnya airnya kan bening itu sungai itu. Karena ada penambangan emas di hulu, kemudian airnya jadi keruh. Atau bahasa Perancisnya lepo itu ya, jadi lepo airnya itu. Nah, air yang begitu itu kan sebenarnya dulu ketika saya kecil itu bening air, jernih. Kayak air di Sungai Reto itu. Kemudian ada penambangan emas yang dalam tanda kutip ilegal ya. Itu airnya jadi keruh. Bagaimana? Itu kan airnya berubah itu. Mau tanya siapa orang tanya, apa air tanah itu. Sudah bukan air sungai lagi. Warnanya warna tanah sudah. Nah, kalau bagaimana kalau begitu? Itu sulit untuk dipisah. Itu juga masuk pengecualian. Air yang begitu itu suci. Walaupun kemarin ini masih masuk kategori air yang berubah yang tidak bisa dipisah. Ini pengecualian ya. Atau lumut. Seperti sekarang ada apa namanya? Bahasa yang keren itu rebah di dalam itu loh. Apa namanya? Apa itu ya? Yang orang-orang sini menyematkan nama rebah itu dengan seorang presiden, itu tidak boleh ya, dosa itu. Kalau ada itu air kan jadinya lumut, ada lumut lah di dalam bak mandi atau apa saja lah. Ya kalau ada lumut kan biasanya airnya menjadi hijau, ikut warnanya lumut itu. Nah, perubahan yang begitu itu termasuk la yastanil ma'u anhu. Itu sulit. Air itu berubahnya dipisah itu sulit. Ini termasuk pengecualian. Artinya tetap bisa dibuat wudhu atau yang lain. Wa ma fi muqarrihi, atau sesuatu yang menyebabkan berubah itu ada di tempatnya kayak lumut tadi itu. Wa mamarihi, dan di tempat lewatnya air. Misalnya
Kalau kita di sini kan di hulu, misalnya hulu itu objek, lalu hilir ini pangkalan kita ini. Misalnya di objek ada sumber, sumber ya sumber. Kemudian di rumahnya Zulfa atau Mila atau Ria, itu orang banyak maning cemedak yang mau diangkut ke pangkalan. Air yang melewati cemedak itu saking banyaknya cemedak, lalu yang di sini ini, yang di hilir ini, bahasa Maduranya di Baba ini ya, di hilir ini, itu bau cemedak airnya. Mau tanya sama siapa, ini bau cemedak sudah. Ini air cemedak ya. Kalau begini air cemedak, kalau begini ini sesuatu yang di tempat air lewat itu ada sesuatu, kemudian itu berubah sebab sesuatu ini termasuk layastangnian, termasuk sesuatu yang tetap suci dan mensucikan. Ini mah masuk pengecualian. Jadi apabila misalnya orang panen durian atau nomor dua ya, kata bahasa Perancis itu nomor 2 ya. Orang biasanya kan ngakut lewat parit kita yang di depan ini. Saking banyaknya, biasanya miliknya Zulfa ini kalau nomor 2 itu. Banyak, lalu airnya berubah jadi bau itu enggak apa-apa. Walau kana tahu yurukasiron. Walaupun perubahannya itu banyak, tetap itu masuk pengecualian ini. Termasuk al-mutaghayyir bitulil mufih, perubahan air karena sebab lamanya diam. Kalau kolam seperti kolam di sini ini, kolam di depan ini yang dibuat oleh seseorang, kalau air itu tidak mengalir lama, saking lamanya diam, biasanya itu berubah baunya, entah warnanya, jadi enggak sedap ya, atau rasanya. Begitu itu tetap fa'innahu tohurun, tetap dihitung suci. Jadi yang masuk pengecualian ini ada berapa tadi? Satu mujawir, lalu mukholid. Lalu sesuatu itu mukholid termasuk fi makorihi. Atau ada di jalurnya air itu ada sesuatu yang menyebabkan air itu berubah. Atau lamanya diam. 4 hal ini masuk ihtaroza. Sesuatu yang pengecualinya atau uhturiza, dikecualikan. Nah, artinya bila 4 kriteria walaupun berubah, tapi perubahannya termasuk 4 kriteria ini tetap bisa dibuat suci, dibuat wudhu, dan dibuat menghilangkan najis. Sekarang kita masuk yang wal qismur rabi ya. Wal qismur rabi adapun bagian air yang keempat, kemarin kan ada 4 bagian ya. Tohir, mutohir, ghairu makruhin istimaluhu, lalu tohir, mutohir, walakin makruhin istimaluhu, kemudian yang kemarin tohir, ghairu mutohir li ghairi. Sekarang ini bagian yang keempat, ini sama sekali, ini namanya ma'un najisun atau ma'un najisin, air najis, air mutanajis, wahwa kismani. Maksudnya di sini air mutanajisu, air yang terkena najis, bukan air najis. Memang airnya najis, bukan, awalnya air suci tapi terkena najis. Kalau air yang memang air najis ya air kencingnya holis itu najis itu. Memang air najis itu nggak masuk pembahasan. Maksudnya ini air suci tapi terkena najis. Wahwa air najis itu kismani, dibagi menjadi 2. Artinya bagian yang keempat ini masih dibagi menjadi 2. Ahaduha, salah satunya kolilun, air yang sedikit. Ahaduhuma, salah satu dari 2 ini yaitu air yang sedikit, kolilun. Apa air yang sedikit itu? Wahuwa alladzi halat fihi najasatun, air yang halat menetap fihi di dalamnya, di dalam alladzi tersebut apa najasatun, najis. Taghayyara amla, berubah ataupun tidak. Jadi yang dimaksud air sedikit ini air yang
di dalam air sedikit itu terdapat najis. Misalnya ada ember, lalu di dalam ember itu ada tahu kasrohnya irul misalnya. Ya kalau tahu itu kan punya domah. Kalau hunya diubah kasroh, ya holis yang tahu. Jadi ya kasroh jadi. Ya najis kalau begitu itu najis. Nah, berubah atau tidak, ini tetap najis. Maksudnya air yang qalilun ini ayul halu annahu ma'un dunal kullatain. Jadi ini air yang disebut air sedikit ini air yang kurang dari 2 kol. Artinya misalnya ada air kurang 2 kolah lalu irul pipis di situ, ya najis itu. Kira-kira bisa dibuat wudu enggak itu? Ya enggak. Tahu kurang 2 kolah. Kalau misalnya air yang kurang 2 kolah 1 ember itu dituangkan ke sungai, jadi suci tahu enggak? Ya jadi suci ya. Nah ini dikecualikan. Yang ini dikecualikan. Ini air yang 2 kolah kena kurang maaf. Air yang kurang 2 kolah terkena najis. Tapi ini dikecualikan. Kalau dikecualikan berarti kan jadinya enggak najis. Artinya bisa digunakan maksudnya. Bukan enggak najis ya. Artinya bisa digunakan. Min hadzal qismi, dan dikecualikan dari bagian yang ini, bagian keempat ini, maksudnya bagian air sedikit yang terkena najis, yaitu al-maitatu apa bangkai, allati yang mana ladamah tidak ada darah laha bagi bangkai tersebut sailun yang mengalir. Inda qatliha ketika bangkai itu dibunuh. Ausyaki udwin atau dibelah anggotanya, maksudnya dilukai ya. Minha dari maitah tadi. Kazubabi sebagaimana lalat. Begini. Misalnya ada air 2 kolah. Maaf, kurang dari 2 kolah. Tadi kalau kejatuhan najis, baik berubah ataupun tidak, itu kan najis. Nah, najis. Ini air kurang 2 kolah. Terkena bangkai. Bangkai itu kan najis. Bangkai najis tahu enggak? Najis itu. Hanya bangkainya Marsahdi yang enggak najis. Dan bangkainya belalang. Berikut juga holis. Yang bangkainya maksudnya bangkai manusia dan belalang. Dan ikan. Itu enggak najis itu. Selain itu yang namanya bangkai, najis semua. Bangkai itu sesuatu yang mati tanpa disembelih. Maksudnya sesuatu yang halal ya. Yang halal dimakan. Kalau yang enggak halal dimakan, kucing, disembelih sama Mas Ali. Itu bangkai apa enggak itu? Bangkai itu enggak halal dimakan itu. Disembelih lo, gara-garanya ya suka nyuri ikannya. Disembelih biar enggak nyuri lagi. Itu tetap jadi bangkai. Maksudnya di sini ya semua bangkai, baik bangkai yang begitu atau bangkai dari hewan yang memang bisa dimakan suci, lalu dia mati, tidak disembelih, jatuh ke air yang kurang dari 2 kolah, itu tetap suci. Misalnya ada bangkai lalat atau cicak lah, ya cicak, lalat, cicak, nyamuk, kutu rambut kayak nyeria, misalnya apa namanya bersisir, mau minum kopi, ternyata kutu-kutunya nyemplung ke dalam, mati kutunya ini ya, mati loh ya, bukan hidup loh. Mati nyemplung ke dalam kopi misalnya. Nah itu bisa diminum atau enggak itu? Maksudnya airnya suci atau enggak? Masih suci. Suci dul. Ini suci, ini termasuk yang dikecualikan. Maksud yang dikecualikan. Artinya misalnya Mas Ali buat kopi pagi-pagi. Lalu ada lalat. Lalernya mati. Mati. Bukan hidup masuk lalu mati. Ya begitu juga ya. Mati memang. Mati di situ. Itu tetap bisa diminum. Atau air lah. Air 1 ember ada cicak bangkainya di situ. Lo ya tetap bisa digunakan untuk wudu dengan syarat ilam tutroh ini.
fihi. Artinya dengan syarat bangkai itu tidak dicemplungkan ke dalam itu air atau itu gelas. Kalau begini misalnya, Olis mau minum kopi karena jarang membayar upeti di rumahnya Mas Sahli, nggak pernah nyapu atau apa, cuma dibuat pesta rumahnya. Dikerjai sama Mas Sahli, ada tikus mati, dibunuh, taruh dalam kopinya Olis, kan tuh nggak ketara itu. Kalau sengaja, bangkai itu sengaja dimasukkan, itu najis. Ingat ya, najis loh ya. Kalau sengaja. Kalau sengaja najis. Kalau enggak sengaja, enggak najis. Enggak sengaja, enggak nah. Misalnya ada konvoi cicak. Ada konvoi cicak terkena virus corona, jatuh ke dalam itu teh. Nah, itu tetap masih bisa diminum. Ya. Ilam tutroh itu. Ulam tuwayirhu. Ini yang syarat kedua. Dan tidak berubah. Tidak berubah. Kalau misalnya begini, kejatuhan cicak atau lalat atau kutu atau hewan apa saja yang memang itu kecil tidak punya darah mengalir. Ada darahnya sedikit, tapi tidak mengalir kalau itu dibelah itu. Kejatuhan ya ke dalam air yang sedikit. Kemudian ini nggak sengaja, nggak sekali lagi nggak sengaja, tapi berubah. Ini bau lalat atau bau cicak atau rasanya rasa cicak ini. Saya pernah itu nyate cicak misalnya kata Irul ya. Nah ini najis kalau berubah. Nah najis. Kalau berubah ingat ya, kalau berubah najis. Ini kan tadi begini. Bagian yang keempat dari air yang 7 kemarin itu adalah air najis. Air sedikit yang kejatuhan najis itu jadi najis semua, tidak bisa digunakan. Kecuali kejatuhan bangkai yang mana bangkainya itu tidak punya darah mengalir ketika mati atau dilukai. Ini tetap suci. Misalnya ada air 1 gelas, kejatuhan cicak, bangkai cicak. Tak sengaja, ya, tidak sengaja, tidak memang dimasukkan, itu dan tidak berubah, tetap suci. Ini bisa dipahami ya, Ria. Ini Rama, kayaknya nggak fokus ini. Maklum ini jamaah ibu-ibu ini memang kadang lambat ya kak Tuhan. Begitu ya. Nah, wakada dan begitu juga maksudnya wa yustasna min hadzal qism. Begitu juga sebagaimana yang dikecualikan dari maitah allati la damalaha ini an-najasatu allati la yudrikuha at-tarfu. Dan ialah begitu juga sebagaimana yustasna an-najasatu adapun najis allati yang la yudriku tidak menemukan terhadap najis tersebut, tidak didapati terhadap najis tersebut, atau tidak mendapati terhadap najis tersebut, atorfu apa penglihatan mata telanjang atau kasat mata. Fakullun minhuma, maka dari keduanya itu la yunajisu tidak menajiskan alma'a terhadap air. Jadi begini, atau najis, ada najis tapi tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Ingat, oleh mata telanjang. Kalau mata nggak telanjang, misalnya pakai kacamata membesar, terlihat itu najis. Atau pakai teleskop. Tahu teleskop ya? Oh tahu. Polis paling anggu aja nggak tahu, saya yakin nggak tahu di situ. Pakai teleskop, ya itu baru kelihatan itu najis. Atau pakai biasanya pantulan sinar. Misalnya di senter, di sentolop atau dikasih sinyal lah. Kalau ada percikan air kan pasti kayak mutiara itu. Ketemu ada itu. Seperti itu ndak najis. Ndak najis. Contohnya gini. Misalnya ini biasanya anak kecil. Kalau dewasa ndak, saya yakin ndak. Rois lah. Rois itu pipis. Ya pipis. Lalu karena pipis kan biasanya ada cipratan. Bahasa orang timur sana itu pestampesnya itu loh. Kan terasa itu. Pestampes itu terasa, cipratnya, cipratan pipisnya itu loh. Terasa ini di sini. Tapi dilihat enggak ada. Di mana ini ya, kok enggak ada. Diraba di gini pun
itu biasanya kalau ada air, kan ada bekasnya itu. Itu nggak ada bekasnya itu. Tapi terasa, jelas terasa itu. Ini tetap dihukumi suci. Jadi nggak usah, aduh kayaknya tadi saya terasa ini. Ah, ini gimana kalau nanti ke pakaian? Ganti pakaian. Ya, enggak usah begitu. Ini suci. Suci. Makfu maksudnya ya. Makfu. Bukan suci ya. Makfu. Berarti dianggap suci. Jadi berbicara makfu. Jadi begini. Ada makfu itu fisolah. Ada makfu itu filma. Nah, di bajuri ini ada. Ada makfu fisolah. Ada makfu filma. Makfu fisolah itu seperti darah. Darah yang sedikit. Misalnya Allah masali surat Allahu Akbar karena sholatnya itu nggak fokus weng 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 aja hinggap di tangan ceplas dibunuh itu secara sadis unyek 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 kan ada darah ini mafu bisola ini ada darah lalu bangkai nyamuk ini jatuh darah di sini yang bekasnya itu nyamuk dibunuh oleh Mas Sadi itu hukumnya makfu artinya sholatnya nggak batal tapi bangkai nyamuknya loh ya tetap nempel karena saking sadisnya dipenyet ini nggak jatuh bangkainya ini nggak nempel walaupun ditiup sama bangkai ini itu tetap itu melekat kalau ini nggak jatuh si bangkai najis artinya sholatnya Anda batal nggak sah sholatnya nah ini darahnya itu makfu fisolah bangkainya makfu filma misalnya ini bangkai kan najis lalu jatuh ke kopi di sampingnya sholat maklum dari jam 11 ngegame sampai malam ini saatnya tahajud sholatlah dulu ngegame punya wudhu enak kan ya ada kopi ini wang ini diginikan itu apa itu namanya bahasa Inggrisnya dikepak itu terus ya kemudian itu bangkainya itu iya ingat ya bangkainya jatuh ke kopi itu najis enggak kopinya itu najis enggak itu ya enggak tuh ini kalian kata guru saya termasuk orang-orang yang fokusnya lemah ya kan tadi itu bangkai yang masuk berubah atau yang enggak sengaja dan tidak berubah itu enggak najis bangkainya kalau misalnya darahnya nah ini darah nih ya darah misalnya darah yang kita nyamuk yang ceplos itu nyemplung ke itu kopi darah loh ya ingat darah ketika dibuat sholat darah yang nyamuk tadi itu loh kan tidak batal tapi ketika masuk ke air najis itu ini makfu fi sholah la filma atau sampean nyambelih ayam lah iya yang biasanya nyambelih ayam kan saking nyemprotnya kecil-kecil nggak banyak ya kecil-kecil di tubuh dan di pakaian itu buat sholat sah itu sah makfu misalnya ini waktu sudah mepet waduh cepat aja langsung wudhu atau punya wudhu kan orang yang beli ayam punya wudhu kan walaupun nggak wajib langsung sholat itu sah asalkan tidak banyak ya iya yang cuma cipratan itu tapi kalau misalnya cipratan itu sampean ada kopi di situ atau masak apa tuh kuah yang memang untuk orang bekerja darahnya nyiprat gitu kuah ini najis itu najis walaupun nanti ada di kitab yang di mutawalat nanti ada keterangan lanjut ya, tapi di sini ini dia kita berpatokan ini dulu kecuali ini sudah hafal itu najis ini namanya makfu fisolah la filma darah itu kalau bangkai itu maitah makfu filma la fisolah nah yang tadi air najis la yudrikuha at-torfu itu fisolah wal ghairiha itu tetap apa namanya dihukumi boleh sah cipratan loh ciprat misalnya maksudnya rois pipis nyiprat sama kopinya diminum enggak apa-apa itu tapi sedikit misalnya sedikit ya misalnya sedikit tapi ada kemungkinan nyiprat memang soalnya sama
ini pahanya nyiprat, kemungkinan ini kan nyiprat. Ada cipratan-cipratan itu. Atau tadi itu, pestam, itu maksudnya. Itu kalau cipratan dari yang la yudriku atorfu, artinya secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya, namun ketika pakai alat apa kayak teleskop atau kacamata membesar ya, kayak kata orangnya, koyok kau no penggawean, nah ya nggak ada kerjaan lain apa pakai kacamata pembesar lagi. Itu tetap suci, itu suci di sholat dan itu suci. Kalau yang tadi, kalau darah itu makfunya di sholat, di air itu tidak dimakfu. Kalau maitah bangkai makfunya filma, di sholat nggak dimakfu. Kalau najis yang tidak, yang sangat sedikit, yang sangat kecil tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, baik di air atau sholat itu makfu. Fakulun min malah. Wa yustasna aidon, juga dikecualikan suwarun madkuratun, contoh-contoh yang tercantum fil mabsutoti di dalam kitab-kitab yang diperluas keterangannya. Ya banyak yang begini ini, seperti misalnya ya cicak. Di sini kan nggak ada cicak. Atau laron. Tahu laron ya? Apa bahasa ini masuk pontianak laron? Bahasanya kalian itu ciceleng itu. Apa bahasa ini ya? Orang sini bilang laron, kalau di Jawa itu laron. Itu atau lalat. Atau misalnya kumbang. Tahu kumbang ya? Kumbang ya? Kumbang. Atau apa itu yang ada madu itu apa namanya? Yang mengisi madu itu tawon, lebah ya. Kata hadis erwan, itu bahasa yang jorok itu ya. Bukan erwan ya, tawon, lebah. Itu juga termasuk hewan-hewan yang ketika apa masuk ke air, bangkainya masuk ke air kurang dari 2 kali itu ya. Wa asyarah, dan memberi isyarat. Siapa kayak musonib bil kismisani terhadap bagian yang kedua ini minal kismi robi, dari bagian yang keempat, biqaulihi, dengan dawuh beliau, au kana katsiron kullataini fa'aksar. Tadi kan airnya itu bagian keempat air najis, air sedikit, air najis. Air najis ini ada dua. Pertama, air kurang 2 kolah yang terkena najis jadi najis. Yang kedua, air 2 kolah terkena najis, ya, fataghayyar, kemudian berubah, yasiron au katsiron, baik berubahnya sedikit apalagi banyak, itu jadi najis. Air dan lebih dari 2 kolah, 2 kolah, jeding, kamar mandi, bak mandi, terkena kencingnya holis sedikit saja, please langsung bau. Kata Mas, ini kencingnya holis, saya sudah kenal di rumah saya ini misalnya. Saya yakin ini misalnya teridentifikasi ini najis. Nah, najis. Itu kan airnya 2 kolah, Bang. Tapi kalau berubah walaupun 2 kolah, berubahnya sedikit apalagi banyak, najis. Misalnya sungai kita ini, sungai kita. Irul kentut di dalam air itu. Ini teman-temannya ini kan paham. Ini bau milik jadi apa? Bau milik kan paham kalian itu. Kan sudah mainan itu terus kan. Wah, ini Irul nih kerjaannya. Bau itu sungai. Wah, najis walaupun sesungai najis. Nah, pokoknya berubah walaupun 2 kolah, 100 kolah, 1000 kolah. Kalau berubah, najis loh. Nah, ya. Ingat, kata tadi itu kan yang 2 kolah, maaf, kurang 2 kolah, ketika terkena najis jadi najis. Kalau 2 kolah lebih terkena najis, enggak berubah, enggak najis. Kalau kurang 2 kolah berubah atau tidak, najis. Kecuali yang tadi itu yang dikecualikan. Nah, lalu air 2 kolah itu berapa? Ini wal kullatani. Adapun yang dimaksud dengan air 2 kolah ialah khamsumi'ati ritblin, 500 kati. Ini artinya memang kati itu. Jawa, Madura, di kamus itu kati juga. 500 kati. Bil Baghdadi, di kitab yang lain Baghdadin. Ini karena ada alnya bil Baghdad. 500 kati yang katinya itu ukuran Baghdad. Ya wajar ya dipakai
pakai ukuran Baghdad. Soalnya Imam Syafi'i dulu ya di Baghdad memang, lalu pindah ke Mesir ya. Takriban itu perkiraannya fil asohi dalam kaul yang lebih asoh, pendapat yang lebih asoh. Fihima dalam kulatain tersebut. Jadi dalam air 2 kolah itu harus air yang ukurannya 500 kati. Kati itu kayak 500 kilogram lah, misalnya ditimbang begitu. Waritul Baghdadiyu, adapun kati Baghdad, ritel Baghdad ini inda Nawawi, menurut Imam Nawawi itu mi'atun wa samaniyatun wa isruna dirhaman. Ini ada maksud ya. Ini harusnya ada tes untuk teman-teman ini. 100 apa itu 20 100 wa samaniyatun wa isruna. Ini berapa ini? Berapa itu? Ini awas nih, ada gurunya ini. Ini. Ini berapa ini? 128. Oh, yang pintar, udah lulus ya, lulus. 128 dirham kalau ditimbang itu. Lebih wa arba'atu usbu'i dirham. Lebih 1/4 4/7, bukan 1/4 ya, 4/7, ini 4/7 dirham. Jadi 128 4/7 dirham. Repot gimana ngitungnya ya? Ya itu repot pakai hitungan ini. Nanti ada di fikih Islam, pakai hitungan itu aja. Begini, kalau di hitungan ukuran di fikih Islam itu ada. Kalau pakai ukuran meter, kita pakai meter saja. Guru-guru saya dulu menerangkan pakai meter saja. Sulit pakai ini. Pakai meter, kalau pakai meteran itu 57 cm kurang lebih. Anggaplah 60 cm. 60 cm persegi. Persegi ya, 60 cm persegi. Atau kubus kalau orang-orang matematika itu nyebutnya. Persegi itu ngukurnya ke lebar, panjang kali lebar ya. Lebarnya itu ya 60 cm, tingginya 60 cm, panjangnya 60 cm. Ini sudah masuk 2 kolah. Jadi kalau misalnya teman-teman ini membuat bak mandi yang kesininya 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, itu sudah lebih 2 kolah. Kalau dalam literan itu liter ya, liter kayak liter bensin itu loh. Yang jelas 187 itu sudah masuk. Kalau 200 liter sudah lebih itu. Pakai ini saja gampang pakai sentimeter saja kan ya, enak ya. Pakai sentimeter itu guru-guru saya yang terangkan begitu semua, pakai sentimeter. Dan ada yang menerangkan bahkan 50. Wah, ini enak lagi nih, 50 cm. Yang jelas 60 cm itu sudah masuk 2 kolah. Misalnya ini penting ya, kalau di kota-kota itu kayaknya bak yang di WC lah, di kota-kota besar yang mungkin takmirnya menyerahkan sepenuhnya pada tukang, dan kebetulan tukangnya ini mohon maaf dalam tanda kutip kurang baca, bukan santri atau tidak ngaji ya, itu bak mandinya bukan bak mandi yang di sini, yang di WC itu loh, itu kecil sekali. Kadang-kadang itu cuma gayung. Itu kan bahaya sekali kalau kayak bukan kalau kayak teman-teman ngaji dah. Misalnya pipis di situ, kecipratan. Oh, itu bukan sedikit, itu banyak. Cates itu. Najis itu. Apalagi sampai diambil 1 gayung kan jadinya berkurang air. Nah, makanya kalau misalnya besok ada jadi tukang, kalian ini ada yang bak untuk khusus WC, itu diperlebar minimal 1 meter.
panjangnya, lebarnya, lalu tingginya, luas di dalamnya 1 meter lah. 1 meter, 60 cm lah. 1 meter itu ya 100 cm. Sekitar segini ya 1 meter itu. Soalnya kalau nggak begitu ya kasihan orang yang nggak tahu. Yang nggak tahu sih nggak masalah. Susah ya, kalau tahu kayak kita ini. Sulit, ya kadung tahu harus mengamalkan itu. Wah, susah. Nah, harus pakai ilmu alternatif nanti. Nah, jadi itu ya, apa namanya, satu dua kolah itu ya kalau diukur ya pakai itu, pakai 60 cm persegi atau kubus. Ini kok repot. Pakai ritel, ini pakai ini saja, sentian saja. Watarokah al-musonnifu. Dan Kiai Musonif meninggalkan kisman komisan terhadap bagian yang kelima. Sebenarnya kata Syarih, kata Imam Ibnu Qasim, ada bagian air yang kelima. Imam Abi Suja menerangkan cuma 4. Beliau menjelaskan sebenarnya Kiai Musonif ini meninggalkan bagian yang kelima. Sebenarnya ada air lagi yang tidak dijelaskan di matan kitab takrib. Nah, air apa itu? Wahwa al-ma'ul al-mutahhiru al-haram. Air suci, airnya suci itu dan mensucikan. Tapi haram. Haram kal wudu'i bima'in maghsubin. Seperti air yang didapat dari maksud osap, air curian lah. Holis nyuri miliknya Rois air buat wudu. Ya suci, maaf. Apa namanya? Sah itu, tapi haram. Ingat dia, sah wudunya, tapi perbuatannya haram. Ya, tetap sah atau tapi wudunya haram. Ini yang tidak dijelaskan di matan kitab takrib. Au musabbalin disurbi, atau air yang disediakan untuk minum. Air disediakan untuk minum ini misalnya ada orang royongan. Nah, royongan bersihkan parit. Kan biasanya ada orang nyediakan air. Holy sok jaga wudhu. Ya. Setelah salaman dengan ceweknya yang dari Berenau, pura-pura wudhu. Saya mau wudhu. Itu yang air 1 ember dibuat wudhu. Oh, itu haram itu. Besar wudhunya, tapi haram. Karena itu musabbal disediakan untuk orang minum. Kalau di Malang, kayak begini musim-musim 17 ini, biasanya ada lomba gerak jalan. Itu di pinggir jalan memang disediakan air untuk minum itu. Nah, air yang begitu itu haram digunakan wudhu, tapi sah wudhunya. Ini yang tidak dijelaskan di kitab matan kitab takrib. Saya rasa cukup. Ini bab tohar sudah finish ya. Minggu depan kita akan bukan pindah bab, pindah fasal. Babnya masih toharo, tapi bukan menjelaskan bagian air lagi, tapi pindah fasal. Al-Fatihah. Ya, kan ada dia.